Oke, baik, terima kasih banyak masih bersama kami di Special Talk Show. Ya, tanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Aceh luar biasa sekali. Ini penuh tantangannya juga, tetapi butuh kerjasama antara pemerintah dan juga para masyarakat Aceh. Untuk Anda yang masih punya pertanyaan, silakan menelpon dan bertanya langsung kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Mohon maaf, ini Ustadz Alyasak, saya ingin berbicara masalah hukum cambuk. Ini kemarin kita mendapati peraturan Pergub peraturan Gubernur Cambuk tertutup di lapas. Ini saya pengen nanya nih, bagaimana pendapat Anda? Di dalam kanun cambuk itu dilakukan di tempat terbuka. Ya, betul. Ya, tetapi ini ada syarat. Ya. Anak-anak tidak boleh hadir. Kita tahan dulu ya Ustadz ya. Banyak sekali penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Marzuki di Deping. Marzuki, silakan Marzuki. Bapak Marzuki. Iya. Bicara pengawasan, sampai hari ini pengawasan dari Islam itu ujung tombaknya wilayah tulis, Pak. Saya pikir perlu ditingkatkan dari segi lembaganya, karena yang kami tahu sampai hari ini WH itu di bawah pelapor dan dia merupakan SKPA atau SKPK, itu jabatannya eselon. Dan email masyarakat sampai hari ini jujur saja yang dicambuk itu masih banyak wong cilik. Orang besar kalau peti itu belum pernah dicambuk di Aceh. Ada email di masyarakat karena kepala Satpol PP itu nggak berani dengan berbagai pertimbangan. Jadi kalau boleh WH itu ditingkatkan, minimal ya maaf, Ustaz Fikri seperti MPU lah. Jadi dia bukan lagi SKPA, karena yang menempatkan pejabat-pejabat di situ kepala daerah saat bersinggungan dengan orang gede tanda detik. Jadi takut. Nah, itu udah berapa kali kasus terjadi dan naik ke permukaan di media. Ini sangat disayangkan. Ini merupakan marwah pengawasan dan penegakan syariat Islam. Kami pikir kalau misalnya ditingkatkan seperti MPU atau Baitul Mal yang dia punya ketua. Tapi ketuanya itu bukan eselon ya. Nanti di situ mungkin ASN-nya sebagai mungkin eselonnya sekretaris kepala bidang. Nah, ada kasih atau kasubag. Jadi tidak perlu pistol atau senjata untuk menegakkan syariat Islam, tapi itulah supaya dia ada kekuatan tersendiri dalam di SKPA. Pengalaman membuktikan terhambat pada waktu pengiriman berkas ke tingkat lanjutan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Marzuki. Ya, ini ada sedikit kaitan ya tentang hukum cambuk nih. Silakan dilanjutkan dulu Ustadz Alyasak, kemudian nanti kita bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Marzuki di Kedebing. Silakan. Jadi seperti tadi, jadi tempat terbuka itu tidak dihadiri oleh anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada jarak. Jadi antara penonton dengan tempat pelaksanaan bukan panggung. Sebetulnya panggung itu tidak ada. Tidak ada. Kanun tidak meminta ada panggung. Jadi kanun itu hanya meminta ya tikar biasa saja atau garis saja di lantai, di tanah. Ini kira-kira lokasi akan ada pencambukan, lalu yang lainnya itu ya di ujung. Nah, itu tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau umpamanya apakah pelaksanaan sekarang di tengah masyarakat itu sudah sesuai dengan kanun? Kalau itu diajukan ke saya jawab belum. Nah, jadi karena itulah makanya Pak Irwandi menginginkan itu diperbaiki. Begitu. Ya, keadaan itu diperbaiki. Nah, tetapi dia mengambil langkah yang agak ekstrim juga, ya. Nah, jadi kalau umpamanya ekstrimnya, sebetulnya kita memerlukan tempat lapang, dia membawa ke dalam penjara. Penjara itu tidak semuanya juga lapang. Bisa terima ya, paradigma masyarakatnya juga berbeda. Jadi karena itu sebetulnya harus ada jalan keluar lain. Ya umpamanya yang dulu ditawarkan itu semacam stadion.
Nah, itu tempat itu terbuka, jadi kita akan lakukan di tengah stadion umpamanya. Lalu pengunjung itu ada di jarak yang demikian jauh dari Diatur juga, acara. betul. Kemudian pintunya bisa kita kawal sehingga anak-anak tidak masuk ke situ. Dan juga kalau kita ingin mengawasi tidak ada rekaman, tidak ada foto dan sebagainya, silakan saja karena itu tidak diatur dalam kanun. Baik, Kita baik, boleh baik. melarang alat perekam seperti itu, boleh membiarkannya juga, tidak apa-apa. Artinya masih banyak kekurangan ataupun pelanggaran dilakukan dalam penerapan syariat Islam ini ya, Bapak? Saya tidak menyatakan itu pelanggaran ya. Nah, tapi ada hal-hal yang masih harus disempurnakan, ya, masih harus diperbaiki. Ya, baik. Ya. Nah, tadi Pak Marzuki juga mengatakan hukum cambuk ini sepertinya masih untuk wong cilik nih. Ya, Sedangkan para koruptor ini jarang sekali terekspos mereka dihukum cambuk. Seperti apa pendapat Ustadz? kalau kita sebut memang kanon jinayat kita tidak sampai ke koruptor, Oke. ya tidak. Kanon jinayat kita itu hanya menyentuh beberapa perbuatan yang secara nasional itu tidak dihukum. Seperti peminum khamar, Ya. itu tidak dihukum secara nasional. Karena itu kita membuat aturannya di Aceh. Zina itu tidak dihukum secara nasional. Karena itu kita buat aturannya di Aceh. Menuduh orang berbuat zina juga itu hanya dianggap sebagai fitnah biasa saja, tidak sebagai sebuah perbuatan pidana qadzaf. Jadi karena itu kita atur. Korupsi itu sudah diatur secara nasional dan hukuman untuk koruptor itu sudah sampai hukuman mati. Ada hukuman mati untuk koruptor. Jadi kita tidak memerlukan kanun itu. Kita tidak bisa membuat kanun yang hukumannya lebih berat dari hukuman mati saya rasa. Jadi kan tidak ada. Hukuman mati itu hukuman paling berat. Jadi kalau kita menulis kanun korupsi, ya paling-paling ya sama dengan apa yang sudah ada di tingkat nasional. Jadi karena itu tidak menjadi prioritas. Baik, baik. Ya. Nah, mungkin Pak Tengku Syukri ada tambahan untuk pertanyaan dari Bapak Marzuki tadi. Saya hanya ingin mengomentari sedikit, orang masyarakat kita itu lebih tertarik dengan cambuk. Jadi dengan kalau aspek-aspek lain yang sudah banyak kita lakukan itu tidak banyak daya tarik, jadi sehingga hal-hal yang sifatnya cambuk ini itu masih sangat menarik perhatian ya, sehingga orang mengomentari terkait dengan cambuk juga, sehingga orang-orang yang tidak dicambuk yang sudah melakukan pelanggaran harus dicambuk juga, padahal dalam aturan kita itu tidak mengatur. Jadi bagaimana kita mencambuk sebuah perbuatan yang tidak diatur di dalam kanun kan ini. Jadi seperti Pak Prof katakan tadi bahwa kita mengatur hal-hal yang tidak diatur di tingkat nasional, dan itu pun masih skala prioritas, yang artian kita bertahap melakukannya ya, tidak serta-merta kita sudah mengatur semuanya. Jadi banyak hal mungkin yang belum ada di dalam aturan syariat Islam itu ada di tatanan hukum di negeri ini. Jadi kita tidak perlu mendesak untuk memikirkan hal itu. Ya, dan mudah-mudahan juga Bapak Marzuki cukup paham dan juga cukup mengerti dan bisa menerima jawaban dari kedua narasumber kita. Oke, baik. Dan terima kasih banyak untuk Profesor Dr. Alyasak Abu Bakar MA. Sukses terus Bapak. Dan juga untuk Dr. Syukri M. Yusuf MA. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa mengambil intisari dari semuanya dan kita mendapatkan sesuatu yang bersifat positif yang pastinya. Dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.